luar wisatanya. Oke, kali ini saya langsung persilakan aja ya Pak Alex mau berbicara, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas undangannya Ibu Rina ya ke SMKN 14 Bekasi ini. Dan pertama-tama yang saya hormati kepala sekolahnya, guru-gurunya, dan terutama Bu Rina yang cantik. Tepuk tangan dong Bu Rina. Dan juga adik-adik yang telah hadir di sini ya, sepertinya kayaknya masih ABG semua deh. Terus kebanyakan cewek, cowoknya nggak ada. Cowoknya kemana sih? Kayaknya cuma cowoknya 20% deh. Kayaknya cowoknya ganteng-ganteng juga sih. Iya, ganteng ceweknya aja tuh dia tuh. Halo, tim kami ya, ini adalah Pak Asep ya, tangan untuk Pak Asep. Nah, kita harus kenal dulu nih, terus yang ini adalah Pak Audi. Ya. Jadi di sini itu ada tim IT, tim fotografer, tim pemandu semua, tapi semua jadi pemandu ya, bukan hanya tim itu aja. Kalau Om Asep itu adalah koordinator tim untuk IT. Jadi nanti kalau kalian PKL, ya itu menanyakan IT bisa ya, fotografer dengan AQ ya. Terus pokoknya yang ada hubungan apa-apa pasti dengan saya juga ya. Terus ini panggilannya Pak Orte harus sana nanti. Lebih baik kenal sekarang daripada nanti. Udah kasih keluar. Jadi nanti PKL di sana itu asik-asik aja itu ya. Jadi pembukaan ini kira-kira ini saja. Nanti pertama mungkin selama 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Rina dan juga sekolah SMK Negeri 14 telah mengundang kami di sini untuk berbagi atau untuk sharing. Berarti ini Ibu mereka ini calon PKL. Tapi udah kelas 11. Iya kelas 11 sekarang masih mau naik kelas 12. Oh baru naik. Tapi sudah punya gambaran tuh tentang PKL itu seperti apa? Sedikitnya pasti sudah tahu ya. Pasti di setiap tempat punya aturan sendiri-sendiri. Ya. Cuman kalau kami di Museum Sejarah Jakarta ini fleksibel, artinya tidak kaku. Kebanyakan kan kalau di mana-mana itu PKL itu selalu di seperti ini. Misalkan ya kamu PKL berarti kamu anak sekolah. Kalau di tempat kita tidak seperti itu. Destinasi wisata sebagai pengalaman dunia industri pariwisata. Nah kebetulan ini jurusannya UPW ya, Unit Perjalanan Wisata. Nah jadi teman-teman semua ini nanti akan berhubungan langsung dengan publik, artinya dengan orang banyak. Nah jadi kalau sekarang sih mungkin masih belajar ya, namanya belajar itu kan kalau salah-salah biasa ya. Tapi kalau kalian nanti udah masuk di lingkungan pekerjaan itu mau tidak mau harus bisa. Makanya yang pemandu itu kalau udah kerja udah terpaksa. Misalkan yang contoh kayak saya dulu basicnya bukan pemandu karena tidak pernah ada belajar seperti ini. Cuma karena saya kerja di lingkungan museum, ditunjuk langsung tiba-tiba harus ngomong di depan orang yang sama sekali tidak ada paham. Jadi tuntutan saya pasti ingatnya penjara bawah tanah. Itu ya. Nah di sini museum merupakan salah satu destinasi wisata, itu tujuan wisata, ya, yang memberikan ilmu pengetahuan. Nah jadi kalau dulu tuh orang tahunya museum apa sih dulu? Pasti tempat benda-benda bersejarah. Orang dulu begitu ya pemikirannya. Nah tapi kalau dengan perkembangan zaman sekarang ya, itu museum sudah banyak. Nah di sini dijelaskan ya sebagai ilmu pengetahuan. Karena kalau untuk edukasi, untuk riset, di situ di museum itu sekarang ada semua teman-teman. Nah ya, dan juga tempat rekreasi. Beda ya rekreasinya dengan misalkan kalau teman-teman ke Ragunan atau ke Dupang. Mungkin kalau di sana pelajari di sana. Nah nanti kalau kalian PKL
siapa yang ngomong tentang agraria itu siapa? Itu di sana ada tokoh-tokoh teman-teman ya. Nah ibu bisa lanjut. Nah sekarang kita ke IPI. Nah tadi kan Pak Alek ketua IPI ya, sudah tahu kan IPI ya? Apa singkatan tahu nggak singkatan dari IPI ini? Pemandu Museum Indonesia. Nah, jadi gini teman-teman nih. Jadi kalau udah sering dipegang itu akan pudar lama-lama. Menurut para ahli seperti itu, ya. Lalu merawat. Nah jadi di museum itu koleksi itu tidak hanya dipajang seperti ini nih, dipamerin, dibersihin. Ya jadi itu ada perawatannya teman-teman. Ada petugas kebersihan. Jadi mereka tuh bukan hanya petugas kebersihan hanya bisa bersih-bersih. Mereka sudah terlatih. Karena benda kalau udah 100 tahun, cara membersihnya beda dengan meja yang sekarang. Kalau sekarang pakai lap aja dibersih. Kalau koleksi tidak bisa seperti itu teman-teman. Ya, jadi ada cara-cara tertentu. Nah lalu memamerkan benda koleksi yang ada kaitannya dengan sejarah. Ya jelas seperti itu ya. Benda yang bisa dipamerkan di museum itu minimal 100. Datang ke Museum Sejarah Jakarta akan tahu kayak apa kota Batavia dulunya. Sekitar tahun 1600-an. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk mengedukasi kepada masyarakat. Nah, next. Nah ini destinasi wisata tujuan ya, tujuan wisata misalkan Museum Sejarah Jakarta nih. Yang paling diminati masyarakat selain Ancol, Ragunan ya, Museum Sejarah Jakarta itu paling ramai pengunjungnya. Sehari pengunjungnya itu bisa 1.000 orang. Kalau weekend bisa sampai 3.000. Malah kalau seperti tahun baru itu di atas 1.000. Itu salah satunya. Memang di samping itu ada beberapa yang tempat menarik. Mungkin teman-teman tadi pernah ke sana ya. Seperti lihat bendera bawah tanah, ya. Terus Museum Sejarah Jakarta juga merupakan salah satu museum terfavorit terbanyak pengunjungnya se-Indonesia. Iya, ini juga pernah di-riset oleh lembaga survei. Museum Sejarah Jakarta itu yang paling ramai diminati oleh masyarakat. Karena apa? Banyak benda-benda menarik, bangunannya pun menarik kan gitu ya, bergaya Eropa. Dan juga nih museum yang paling diminati PKL-nya banyak. Kalau bulan ini PKL di Museum Sejarah Jakarta ada 120 orang kurang lebih. Kayak apa sih museum ini? Jadi kalian bisa lihat dulu ya, mau dipilih mungkin dari nanti sejarah, entah nanti di Museum Bahari, entah di Museum Tamrin, boleh cari informasinya dulu di sana. Tapi kalau lebih baik di sana, kenapa dia harus di Museum Sejarah Jakarta? Di Museum Sejarah Jakarta pengunjungnya ramai. Jadi bisa juga untuk praktek gitu. Jadi bukan hanya PKL aja, PKL masuk di sana sebulan, 2 bulan dapat sertifikat bukan. Jadi kalau kamu seperti ini nih, museum khusus nih, wayang, keramik, tekstil. Kenapa dikatakan khusus? Karena yang dipamerkan itu masih banyak wayang aja, nggak ada lagi benda lain. Ya, jadi semua sejarahnya materi di sana semua tentang wayang semua. Dari awal wayang berdiri, cerita seperti kayak Ramayana, seperti itu. Terus keramik, sama keramik pun. Jadi kalau kamu sudah pernah ke sana, di sana hanya keramik-keramik yang bisa dilihat. Kalau yang suka keramik, kalau nggak suka, gimana? Kalau sejarah kan banyak yang dilihat ya. Bisa lihat meriam, bisa lihat pedang, itu begitu. Tekstil, nah kalau di tekstil itu biasanya kalau kamu ke sana selain lihat tekstil, kamu bisa belajar membuat tekstil. Dipamerkan dan sejarah di situ banyak, bukan hanya keramik, bukan hanya wayang. Kaitannya banyak di sana. Ada furniture, ada senjata, itu ya, ada lukisan di sana. Ada juga keramik, ada juga pakaian pengantin. Jadi sifatnya umum. Apalagi di Museum Nasional itu ada semua. Udah pernah masuk ke Museum Nasional? Udah ya. Banyak kan di sana semua. Kurang lebih kalau kita keliling 2 jam ke museum. Ya sekarang apalagi ada teaternya itu museum. Itu jadi umum, dikatakan umum. Apalagi taman mini nih. Seharian dia kalau kita kelilingin. Nah, di sana ada museum listrik, ada di sana. Jadi sifatnya umum di museum ini. Karena mencakup banyak jenis koleksi dan sejarah. Kompetensi teman-teman nih. Jadi program pelatihan dan bimbingan dalam pelaksanaan peserta PKL lembaga di Museum Sejarah Jakarta meliputi ini BIMTEK teori, BIMTEK praktek lapangan dan uji kompetensi. Yang tadi ya teorinya kita BIMTEK dulu. Kalau udah bagus langsung praktek. Praktek dulu, dia praktek tidak harus sekali, bisa 3 kali prakteknya. Ngomongnya pun harus bukan langsung ke orang, tetapi ngomongnya di depan teman-teman sendiri.
Ya, jadi kalau udah lancar, ya baru sendiri kita uji. Kalau udah bisa, semua harus gimana? Langsung terjun dengan pengunjung langsung. Audi bukan ke Bapak. Audi ini bagian videografer atau tidak? Boleh, silakan yang ingin nanya. Malu ya? Gak usah pakai mic kalau malu. Ya. Ini apa nih? Nama saya Wahid dari 11 PW yang nanya kalau misalnya kita nggak punya basic komunikasi dan materi kita sering lupa-lupa tuh caranya gimana ya? Apa? Oh, ya materi yang kita lupa itu Biasa kalau kita mau kasih jalankan, saya pun diambil seperti itu. Makanya kalau akun musuhnya ada istilah nih. Contoh ya, ini benda ini dibuatnya sekitar tahun 1748 kan. 1748 apa sih? Abad berapa? Abadnya 15 kan? Nah jadi kamu cukup bilang aja seperti itu, abadnya aja gitu ya. Intinya gini teman-teman, jadi kalau ya, nah makanya gimana sih caranya tadi ya? Caranya itu awalnya, caranya gimana sih ngomongnya gitu kan? Nah jadi tadi kan dijelaskan di kami ada di teknis. Kami tes dulu dari mulai cara pembukaannya dulu. Pembukaannya tuh jangan cerita sejarah dah. Pembukaannya gimana sih cara pembukanya? Kita kepada publik ini, gitu kan? Apa boleh assalamualaikum? Apa boleh enggak kan gitu ya? Kayak gitu. Jadi diajari dulu seperti itu, biar tidak semena-mena. Aku masuk ke sana nih materi baca, udah besok aku bawa nggak bisa kayak gitu ya. Karena apa? Kalau seandainya kamu jelek, yang jelek itu kita sendiri jelek di sana. Karena yang bimbingnya kan kami di sana. Ya. Tapi kalau kamu ingin tahu gimana sih Pak ya kita biar orang itu sama kita senang nih, biar ketawa-ketawa, nanti kamu belajar sama Pak Alek nih. Ya. Sama Pak Alek caranya gimana ya. Mungkin nanti Pak Alek yang akan memberi materi lebih ya teman-teman ya, karena ini materi yang buat beliau teman-teman ya, nanti beliau yang akan menjelaskan lebih ya. Di sambil buku katanya udah ngomong aku ya beginilah ya Bapak Ibu, PKI Unit Pengelola Museum Budaya Jakarta atau UPMKJ ya, itu kita sudah anggap anak kami sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan mengkhawatirkan ya. Pertama itu tentunya ada pembelajaran, kedua ya memberikan kesempatan, ketiga adalah memberikan motivasi ya. Jadi artinya dengan adanya mereka PKL mendapat 3 sertifikat. Sertifikat apa saja tuh? Belum tahu kan? Apakah ingin tahu? Sekedar tahu kok ingin tahu ini. Ya. Jadi pertama besok coba cari besok yang ingin sudah daftar bulan Juni siapa yang masuk? Ada 9 ya. Pertama yaitu tadi pelatihan kepemanduan persiapan PKL. Artinya bahwa nanti dalam sebulan itu masih daring ya. Apa yang dilakukan ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ini bersifat pelatihan 1 bulan ya. Ingat, nanti sertifikatnya berbentuk soft copy ya. Jadi kalian bisa print sendiri ya. Sudah berbentuk dalam PDF. Kebetulan Pak Asep yang membuatkan ya. Nah kemudian Juni, Juli, Agustus. Juli, Agustus itu adalah waktu PKL luring. Nah, cuman karena memang UPMKJ itu merupakan salah satu museum terfavorit dan PKL terfavorit dan sudah mendapatkan rekor dunia. Tepuk tangan dong. Satu-satunya museum ya, satu-satunya ikatan pemandu museum yang sudah mendapat rekor ini adalah di Unit Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta dan Museum Bank Indonesia. Kenapa? Itu banyak ratusan PKL. Baru kemarin ada cuma 50, kalau yang angkatan kalian nanti ada 127 ya.
Sepantar guru kan guru pada muda-muda sekarang, pantaran ponakan aku ya. Ya gitu kan. Emang guru-guru sekarang muda-muda ya. Nah, itu adalah sekilas gambaran apa yang didapatkan kalian PKL di Museum Sejarah Jakarta. Nggak dapat apa-apa di sana. Ya, kami hanya menyiapkan air galon. Terus ada yang tanya, emang aku menjahit Pak, akan menjahit pasti cuma bisa air galon. Ya bodo amat, pakai. Sehingga sangat cocok sekali untuk PKL. Kalau misalkan data kita bisa berbagi, ya kan? Kalau buat ongkos kayaknya kurang. Ya, tapi kan tergantung rezekinya. Lah kalau rempong begini kayaknya orang senang, aku dibuat palet seneng banget. Ini palet gua kasih 500.000. Umpamanya pernah kamu 500.000, kita bawa kamu aslinya bisa 7 juta sebulan, ya. Karena senang, karena di situ ada pelajaran SOP kekomandoan, teknik, etika, trik, dan public speaking. Jadi tahu gimana. Kalau misalkan pemandu, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Nama saya Alek, biasa dipanggil dengan nama anak jelek atau alias jelek. Bapak Ibu, gimana pemandu? Baiklah Bapak Ibu, selamat siang dan selamat datang di museum kami, Museum Sejarah Jakarta. Bersama saya Alek Rempong, ya, yang sering dinamakan Alek anak jelek. Baiklah Bapak Ibu. Tadi edukasikan sambil mengedukasikan juga memimpin. Kalau kalian misalkan terus lagi atau lagi buat tamu itu kan memimpin juga. Nah saya kan memimpin kalian juga. Menghibur, aku menghibur enggak? Menghibur, MC menghibur. Makanya itu termasuk dalam kekomandoan. Makanya IPMI itu merangkul semuanya. Karena Ikatan Pemandu Museum Indonesia itu di dalamnya ada sejarah, kemudian ada kepewarisataan, permusiuman, seni budaya, ya perjalanan wisata, jadi komplit. Makanya cepat maju IPMI. Kenapa cepat maju? Karena IPMI adalah salah satu organisasi non komersial. Masuk gak bayar, gak ada pungutan, gak ada dapat etikat, namanya Sahabat IPMI Nusantara. Keren kan? Yang namanya AQ ya. Bener Mas IPMI mau masuk. Faktor seorang menjadi pemandu. Seorang bisa menjadi pemandu dikarenakan dari berbagai faktor. 1. Bakat, keturunan, belajar, kesempatan, dan keterpaksaan. Nah, gimana coba? Masa dia jadi pemandu terpaksaan? Ada kalau sekalian ya. Jadi pertama memang bakat. Kayak aku, kayaknya gimana ya? Bakat. Minta maaf karena nggak mau basa-basi ya. Tapi kalau Asianya masih bisa orang Asia. Tapi kalau orang Eropa, Amerika itu udah nice to meet you and goodbye. Don't forget ya, my name Alek. Oh ya, Mr. Alek. This is I think there's some little tip for you. Dia lah Rempong dia seneng, ya kan? Masnya gede ya. Ada. Begitu, kita kalau udah baca gitu. Lanjut. Aku tuh plannya mau terus. Etika pemandu. Sopan dalam berbicara, sopan dalam perilaku, sopan dalam berpakaian, menarik dalam penampilan, tidak menyinggung perasaan pengunjung. Nah itu ya, itu adalah tadi kan apa teknik, ya sekarang adalah etika. And you is the best one. Thank you very much for Jadi kartu kocok oke di Superman pahitku jualan makan. It's no problem my wife is the best army like money or money or Percaya
seringnya ya kalau kejadian kan ibu bertahun-tahun ngurusin PKL, ada aja nih dari rumah berangkat, taunya nggak nyampe ke tempat PKL-nya, itu sering banget, malah main kemana. Nah ibu nggak mau ada kayak begitu tuh nanti, karena pasti laporan sih orang pihak industri, kalian kan di sana dititipin, sekolah dititipin kalian untuk praktek gitu. Jadi nggak mungkin nggak kita pihak sekolah tuh nggak tahu, pasti tahu. Juga akan merasakan seperti apa sih PKL di Museum Jayakarta. Nanti juga ada sebelum mereka terjun ke lapangan untuk membawa tamu, mungkin nanti juga yang tadi sudah jelaskan dengan Pak Asep, Pak Alek ya. Jadi kalian harus menghafali materi-materi ya. Ini adalah inti daripada untuk paparan materi yang dibawakan oleh Bapak Asep tadi. Yang pertama dari saya sendiri, Al Krempong yang kedua kali. Jadi tentang seperti apa sih PKL di UPMKJ ya. Nah hari ini memang kita diundang untuk memberikan arahan dan juga sekaligus materi ya, materi apa yang kira-kira ada hubungannya dengan PKL ya, dan juga kepariwisataan serta kepemanduan secara umum ya, baik itu kepemanduan museum maupun kepemanduan wisata secara umumnya. Nah ini Pak Alki ini adalah salah satu pemandu ya di Museum Jalan Jakarta dan memberikan motivasi serta rangkuman apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Nah ini adalah gurunya Bu Rina yang cantik celita ya, masih muda ya, sudah jadi guru ya, guru UPW ya kalau nggak salah ya, yang sering juga ngontrol ke museum ya, luar biasa. Di belakangnya juga ada orang tuanya, orang tua murid atau walinya ya, wali murid ya, gitu. Lanjutan ya.